Disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Lebihlah asik menguntai janur. Boleh dibantu Bapak Ibu? Izin ulang ya Bapak Ibu. Lebihlah asik menguntai janur daripada cari jarum dalam jerami. Selamat datang Bapak Penjabat Gubernur. Salam hormat dari kami. Yang terhormat Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, dan yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang mengikuti secara daring. Dan kami hormati Kepala Pejabat perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, dan yang kami hormati para pemakalah baik dari dalam maupun luar negeri, selamat datang. Dan yang kami hormati para akademisi dan seluruh undangan dan peserta yang sama kami hormati. Izin Bapak Ibu, saya punya satu lagi pantun. Tak sayang maka tak kenal. Gak apa-apa kebalik, gak dicakepin masa tega. Selamat datang peserta Kongres Internasional yang keempat Bahasa Daerah Sultra 2023. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Dengan mengangkat tema tanpa lagi bahasa dan sastra Sultra Mogora, atau dengan kata lain melestarikan bahasa dan sastra Sultra kuat pada pagi hari ini Selasa 21 November 2023 dimulai. Dan untuk keberkahan dan kelancaran acara kita, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Samad SAG. Disilakan. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan, agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam hal ini izinkan kami memandu doa ini menurut Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tuwassi'u lana 'alaiha bis-sidris wa tuhassinuna 'alaiha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami hadapkan wajah kepada-Mu seraya berdoa, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, agar terpancar sifat kasih sayang di antara kami. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan berikan kekuatan kepada kami agar dapat menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang menggenggam segala urusan, pada hari ini kami mengawali kegiatan ini dengan menyebut nama-Mu yang Maha Agung. Hanya dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan, dan hanya kepada-Mu lah kami serahkan segala urusan. Mudahkanlah urusan kami, bimbinglah kami dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Baguskan akhir dari setiap urusan kami,
والسلام والبركة على هذه الجماعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Laporan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ibu Dr. Uniawati SPD MPhum disilakan. Melati kuntum tumbuh melata. Saya berpah di pohon cemara. Salam taksim pembuka kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu dan Bapak seluruh hadirin yang berbahagia, paling awal perkenankan saya mengucapkan selamat datang terkhusus kepada Pak PJ Gubernur Sulawesi Tenggara pada acara Kongres Internasional keempat Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara serta tamu undangan yang hadir baik yang berasal dari dalam dan luar kota Kendari maupun yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini dan besok selama 2 hari kita akan bersama-sama berdiskusi untuk saling bertukar pikiran dan pandangan terhadap persoalan-persoalan kebahasaan dan sastraan yang dihadapi oleh bangsa ini mulai dari Sabang hingga Merauke. Persoalan paling krusial adalah kepunahan bahasa daerah. Kepunahan bahasa daerah terjadi terutama karena para penuturnya tidak lagi menggunakan dan atau mewariskan bahasa tersebut kepada generasi berikutnya. Di Indonesia terdapat 718 bahasa daerah dengan kondisi vitalitas yang berbeda-beda, mulai dari status aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, krisis, dan punah. Khusus di Sulawesi Tenggara terdapat 9 bahasa daerah dan 7 diantaranya terancam punah, yaitu bahasa Cia-Cia, Culambacu, Kulisusu, Lasalimu Kamaru, Moronene, Muna, dan Tolaki. Hal ini perlu segera diatasi agar kondisi vitalitas bahasa tersebut tidak semakin menurun. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, bahasa daerah memiliki nilai sosiologis yang sangat dekat kepada penuturnya. Semua penutur bahasa daerah itu berkembang dan berpikir dalam bahasa daerah. Bahasa daerah juga memiliki nilai emosional dan bagi para penuturnya. Dalam konteks inilah bangsa Indonesia melihat bahasa daerah sebagai salah satu bentuk kekayaan tak benda bagi masyarakat dan bangsa. Sebagai bahasa lokal, bahasa daerah bukanlah menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Begitu juga penggunaan bahasa daerah bukan berarti tidak menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Adanya krisis multidimensional seperti krisis ekonomi, hukum, dan politik serta pengaruh globalisasi menimbulkan gejolak dan kerawanan yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa berperan menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah. Hal ini dapat terjadi karena bahasa dapat merupakan dirinya sebagai sarana komunikasi efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan kegiatan yang representatif dan dapat menumbuhkan cara pandang baru mengenai pengembangan dan perlindungan bahasa daerah serta sikap berbahasa dan berbudaya yang lebih baik. Kongres Internasional keempat Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara merupakan salah satu kegiatan yang dinilai dapat mewujudkan hal tersebut. Tujuan pelaksanaan kongres ini adalah untuk yang pertama mendiskusikan dan merumuskan berbagai persoalan yang menyangkut bahasa dan sastra daerah di Sulawesi Tenggara yang digagas oleh para pakar bahasa dari dalam dan luar negeri untuk menjadi pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi yang tepat untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan, membina dan memberdayakan bahasa dan sastra daerah Sulawesi Tenggara pada era Society 5.0. Lalu yang kedua, mendorong dan meningkatkan program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah di Sulawesi Tenggara dalam bentuk penelitian dan pendokumentasian serta penyebarluasannya. Yang ketiga, mendorong pelestarian, perlindungan dan pemodernan sastra daerah sehingga dapat bernilai bagi masyarakat. Dan yang keempat, melahirkan konsep pembelajaran bahasa daerah yang efektif untuk diimplementasikan pada masyarakat, khususnya generasi
air maupun dari mancanegara. Tema Kongres Internasional kali ini internasional keempat bahasa daerah Sulawesi Tenggara kali ini adalah Tapalaki Bahasa dan Sastra Sultra Bogora, yang artinya melestarikan bahasa dan sastra Sultra kuat. Narasumber yang akan tampil berbicara berasal dari kalangan pejabat, pakar bahasa, budayawan, akademisi, peneliti, dan pegiat komunitas serta tokoh masyarakat yang diundang untuk menyampaikan buah pikiran mereka akan berbagai hal yang berhubungan dengan pelestarian bahasa dan sastra daerah di Sulawesi Tenggara. Waktu dan tempat pelaksanaan yaitu tanggal 21 sampai 22 November selama 2 hari bertempat di hotel ini, yaitu Hotel Said Aziza Syariah Hotel dan Convention Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaksana kegiatan ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, demikian laporan pelaksanaan kegiatan yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Terima kasih juga kepada Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara atas fasilitas komunikasi yang diberikan. Juga terima kasih kepada seluruh panitia dan atas kerja keras, kerja cerdas dan kerja bersama sejak awal untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dan kepada tamu undangan serta seluruh hadirin, izinkan saya atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya terdapat kekurangan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan ini. Terakhir, kami mohon kesediaan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara untuk memberi sambutan sekaligus membuka Kongres Internasional keempat Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara dengan resmi. Sekian, saya akhiri dengan sebuah pantun. Guru gelar, guru kasuari, terbang melintas pagi kilat, bahasa dan sastra daerah lestari, sutra semakin kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati serta seluruh peserta Kongres Internasional yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan dan simak bersama sambutan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara sekaligus membuka secara resmi acara Kongres Internasional 4 Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara 2023. Kepada Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Honoris Causa Anda Budi Revianto SIK MH dengan hormat disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa 21 November 2023 pukul 11.06 waktu Indonesia Tengah, Kongres Internasional 4 Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara tahun 2023 saya secara resmi dinyatakan dibuka. Selesai. Beriring harapan kita jadikan pertemuan hari ini dan esok sebagai pertemuan yang bermanfaat. Pada kesempatan yang membanggakan ini, saya akan menyapa Bapak Ibu rekan-rekan secara keseluruhan yang hadir di sini, baik hadir secara fisik maupun secara virtual. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin terlambat 10 menit karena saya harus membuka Dewan Sekolah bersama Ketua DPRD di sana. Kemudian setelah itu datang ke sini. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Terima kasih Prof. Aminuddin Aziz. Kemudian Ketua DPRD sudah hadir ke sini sana. Wali Kota Kendari. Nah ini juga. Kemudian Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Yuniati.
Provinsi Sulawesi Tenggara, rekan-rekan para narasumber. Tadi Profesor Dr. Aminuddin Aziz, terima kasih. Kemudian Saudara Ari Kriting, sambung virtual, ya, ambil dada-dada. Kemudian Saudara Hewel Oleman dari Leeds University, terima kasih. Kemudian Saudara John McGlynn dari Yayasan Montar. Kemudian Saudara Horst Liebner, pakar kemaritiman. Profesor Faruk dari UGM. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nurdin dari Universitas Muhammadiyah dari Dr. Yuliana Said dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Ini ada 27 narasumber yang hadir di sini. Sebagai penghargaan dan apresiasi, saya sebut satu persatu. Dr. Firman Alamsyah Mansur dari Universitas Muhammadiyah Buton. Dr. Nur Iksan dari Universitas 19 November. Kemudian Siti Munawar dari Pemkab Bau-Bau hadir. Pakai tua, apa namanya saja? Ini sekalian saya dicek di sini, ya. Kalau kita tidak main-main, ya, kita tunjukkan komitmen kita, bukan hanya sekedar daftar saja. Kemudian Profesor Dr. Hana, ya, dari Gerakan Pemasyarakatan Peminat Baca Regional 1, virtual. Ya. Dr. Asliah Zainal dari Komunitas Literasi. Dr. Anda dan Murnian sama dari Komunitas Literasi. Saudara Anton Ferdinand dari Asosiasi Tradisi Lisan Kabupaten Lumajang hadir. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Saudara Firman dari BRIN sudah diwakili. Saudara Saifuddin dari Gerakan Minat Baca Provinsi Sultra hadir. Dr. Sandra Sapitri Hanan dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu sudah hadir di tempat kami. Profesor Dr. Sidu Marafat, tokoh masyarakat Tuna. Terima kasih Pak. Ini sekalian meeting satu-satu. Profesor Dr. Zailili Salilah, ya, tokoh masyarakat dari Kutai Tengah. Terima kasih. Saudara Anton Ferdinand dari Asosiasi Tradisi Lisan Kabupaten Bomana hadir ya. Terima kasih. Dr. Sul Salman Moita dari Lembaga Adat Tolabi hadir. Terima kasih Bapak Ibu semua. Atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku tuan rumah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadirannya baik virtual maupun secara fisik di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara yang kita cintai bersama ini. Kemudian pada kesempatan ini saya sampaikan juga terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, masuk juga ya kepala dinasnya, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas kinerja mempersiapkan kegiatan ini. Pada kesempatan ini tadi saya berada di Silang. Laporan dari Kepala Dinas merasa ada yang hilang. Dan kita mulai dengan menyapa masing-masing dengan bahasa yang ada di tempat kita. Kira-kira tipsnya sederhana saja. Kalau berbicara pantun mungkin kita dari tempat lain, tetapi nanti kalau banyak PD gubernur tidak mengikuti tren, dibilang ketinggalan zaman. Sebetulnya pantun itu ya tips. Apabila
PJ itu berpenampilan kurang menarik, tapi tipsnya biar dibilang cakep itu harus berbagi. Kita uji kenyataan ini. Sayur kacang, sayur lodeh. Pokoknya aku sayang kamu deh. Langsung strike, kalau satu sempat yang terbaik ke belakang. Pada momen yang membanggakan ini saya akan menanyakan apa kabar dari saudara daerah yang ada di tempat kita. Tolong nanti diluruskan apabila salah. Dari Tolaki, TMB Baumiu. Jawab dong. Niambo. TMB Ambomiu. Niambo. Salah ketik nih nanti. Atau memang yang ketik orang jauh kan. Ya. Ya, TMB Baumiu. Tadi udah benar. Tapi ya. Kemudian dari bahasa Muna, Dahamai Baritamu Itua. Nita. Keadaan diri tamu Itua. Jawab, biar nggak hilang nanti. Ya. Jawab. Kalau tadi pantun-pantun yang ini wajib dijawab. Ya, jadi artinya ketika kita dalam konteks keseharian kita menggunakan bahasa ini. Jangan hanya mengeluh. Sebentar lagi akan punah. Pakai menggunakan sehari-hari. Dari Moro Nenek, Hapa Lele Anmai. Sekda yang orang Moro Nenek tidak ada. Ada orang Moro Nenek di sini. Jawabnya apa? Moito. Moito. Terima kasih. Dari Bolio, Tua Pamo Lele. Malapi pun. The meaning Indonesia apa artinya? Baik, terima kasih. Ya. Kemudian dari Wakatobi, Wanaupa Ngurumiu. Yama. Kan baru semangat di sini, jadi kita praktis saja di sini, ya. Nggak usah cerita nanti bagaimana. Tinggal nanti kebijakan saya selaku PJ bagaimana. Kemudian yang berikutnya dari Kulis Susu, Hapau Lele. Nggak ada orang Kulis Susu di sini ya. Nggak ada. Mempai Kabarat. Mempai Kabarat dari Cia-Cia. Mempa. Ya. Kemudian dari Rasalimu Kamaru. Bayi apa dari bari-bari kita? Ya. Gimana kalau nggak dipakai sehari-hari? Ya. Kemudian dari Culang Lacu. Karena ampe bilitamium pecuai utama. Jadi semua itu yang tadi saya sampaikan adalah sebagai hasanah kekayaan. Jadi sehari-hari kita harus praktis, ya meskipun jangan terjebak di dalam bahasa kita sendiri. Jadi 9 bahasa nanti kepala dinas ya, di dalam konteks keseharian ya, disampaikan. Kalau tidak bisa masuk kurikulum, setidaknya menyapa, kemudian menjawab ya, dengan bahasa daerah seperti ini. Ya, atau memang di dalam kelas, di dalam praktek sehari-hari, ya kita nggak usah lagi berteori bagaimana cara, langsung kita praktis saja. Secara pragmatis kita harus seperti itu. Setuju apa tidak? Jadi dalam berbagai kesempatan mari kita menggunakan ya, kekayaan kita. Kemudian yang berikutnya, kalau kita berbicara secara universal, beragam bahasa daerah merupakan simbol dari keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di catatan yang ada, terdapat 718 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia. Yang tertinggi itu di Nusa Tenggara Timur. Bahasa daerahnya ada 72. Di tempat kita urut kedua. Ya, jadi di Sulawesi ada 62. 9 diantaranya di tempat kita. Ini bukan hanya sekedar angka
Semua ini kalau kita simpulkan bahwa bahasa daerah sebagai kekayaan budaya. Yang kedua sebagai keragaman Indonesia itu sendiri. Yang ketiga menumbuhkan identitas Indonesia sebagai meneguhkan identitas sebagai Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dalam NKRI. Kemudian berbagai catatan yang ada, bahasa kita juga dipergunakan, ya artinya bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung di UNESCO. Ya, ini baru dicatatkan. Kemudian dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 terdapat 11 bahasa daerah yang punah, 22 terancam punah dan 2 bahasa daerah yang mengalami kemunduran. Ketika berbicara punah, bahasa daerah ini sebagai tanda bahwa punahnya nilai-nilai budi luhur yang diwariskan oleh pendahulu kita. Pada akhirnya menjadi ancaman besar bagi lunturnya identitas nasional dan juga semangat kebangsaan. Oleh karena itu, kita berkumpul di sini, kita jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang bermanfaat. Dengan langkah-langkah, tunjukkan komitmen moral kita. Kemudian, apa langkah kita untuk melestarikan bahasa, termasuk juga aksara daerah dan juga sastranya. Selanjutnya kita jadikan kongres ini sebagai sesuatu yang melahirkan konsep kerja. Ya, bagaimana kita akan kerjakan tahun 2024? Ya, di dalam rangka menyusun kebijakan kita bersama ya, dari 17 kota kabupaten yang memiliki bahasa itu, bagaimana kita bersama dalam kerangka pertahanan bahasa dan sastra daerah. Pertanyaan yang sederhana, apa yang akan kita kerjakan? Selaku PJ saya instruksikan kepada para kepala daerah di sini, termasuk juga nanti dikompolir oleh kepala bahasa. Mohon dibantu untuk dikumpulkan manuskrip dan arsip terkait kekayaan bahasa dan aksara. Jadi yang pertama, ya, tolong dikumpulkan manuskripnya, dikumpulkan juga arsipnya terkait kekayaan bahasa dan aksara yang ada di tempat ini. Selanjutnya kita perjuangkan ke depan. Ada 3 hal. Yang pertama sebagai memori kolektif bangsa (MKB). Saya sudah komunikasi dengan Dewan Pakarnya. Ya, kemudian menjadi ingatan kolektif nasional. Nanti di Jakarta ada 2 ya, perpustakaan itu sendiri, termasuk juga ke Andri. Kemudian kita ajukan sebagai Memory of the World UNESCO. Saya sudah komunikasi dengan Dewan Pakar. Kira-kira seperti itu. Kalau kita jadikan bukan hanya terus berkumpul, kita berbicara ke sana kemari. Itu yang saya instruksikan kepada teman-teman. Ya, bisa dipahami? Ya. Sekali lagi, mohon dibantu manuskrip ya, dan arsip terkait kekayaan bahasa dan aksara. Ya. Ke depan kita akan perjuangkan sebagai memori kolektif bangsa, ya, termasuk ingatan kolektif nasional dan memori of the world UNESCO. Itu kalau kita berbicara komitmen nasional di tempat kita sendiri. Saya saat ini masih menjabat Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ada salah satu Direktorat Jenderal di sana yang mencatatkan hak cipta, paten dan merek, termasuk desain industri. Kita catatkan di sana. Ya, itu berlaku. Nanti diteliti 50 tahun kah, 70 tahun kah di sana. Itu menjadi legal standing bagi kita, bukan hanya sekedar sebentar lagi punah nih. Ya. Jadi 2 hal yang esensial yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Well practice ya kita bicara di sana. Ya. Sama ketika kita berbicara wave. Ya. Kemarin saya datang makan
Ada yang bilang Wakatobi Festival. Ya, selamat datang Pak Ketua DPRD. Jadi sama-sama di sana. Ya. Saya tanya kembali, ya, Wakatobi Festival and Expo. Lo kan WPI itu pakai W, bukan pakai Flores. Belajar dari WPI yang ada di seluruh dunia, ya, ada 3 negara yang menjadi padanan kita. Apakah Jepang web, apakah Indian web, yang mungkin populer di antara kita adalah Korean web. Coba kalau ditanya, ya, bahasa Koreanya ibu gua, ada yang tahu nggak? Kasih jawab, oma, ya kan? Bapak apa? Opa. Makanannya apa? Toboki. Ya, kalau ditanya bahasa atau bibu-bibu ya, Tambuna, nggak ada yang tahu. Di sini yang kita harus angkat, ya, ya, kita harus angkat di sini. Bagaimana itu sebagai gelombang, ya, memanggil, ya, termasuk juga kita bisa merubah kondisi hari ini. Ya, hari ini Kongres keempat, PJ-nya saya, apa yang kita harus perbaiki? Teorinya sadar, ya, PDB, teori marketingnya paling awal. Bagaimana positioning setelah kita Kongres keempat? Bagaimana diferensial? Bagaimana brand barunya dari hasil Kongres keempat? Disimpulkan nanti, ya, oleh kepala pusat bahasa, kepala dinas bahasa, kira-kira seperti itu. Jadi semua terkonsep. Ketika bekerja kita terkonsep dengan baik. Harapannya adalah bahasa ini, bahasa daerah kita dan aksara kita dapat membawa Sulawesi Tenggara menjadi provinsi yang kuat pada seluruh aspek sejalan dengan tema Kongres tahun ini. Tanpa lagi, ya, tanpa lagi bahasa dan sastra Sultra Bokora. Siapa yang tahu tanpa lagi? Coba Ibu apa lagi? Ya, melestarikan. Jangan dibaca, tanya. Karena peribahasa mau bertanya, jalan-jalan. Ya. Mokora. Apa Mokora? Wah, mari ya kita afirmasi atau afirmasi proses internalisasi yang akan merekam kepada presiden kita, rangka berpikir kita. Kita melestarikan bahasa dan sastra sehingga kultura menjadi kuat. Sama-sama seluruhnya mengembangkan, kemudian menyampaikan tapa lagi bahasa dan Sultra Bokor. Ya, sekarang genggam tangannya semua. Tapa lagi bahasa dan sastra. Tapa lagi bahasa dan sastra. Tadi mau melestarikan masih lembek-lembek. Semangat, ya. Tapa lagi bahasa dan sastra. Tapa lagi bahasa dan sastra. Susta Mokora. Sutra Mokora. Tadi kurang preset ya. Snipta ya. Lagi. Tapa lagi bahasa dan sastra. Tapa lagi bahasa dan sastra. Sultra Mokora. Sutra Mokora. Terima kasih. Terakhir, selaku PJ Sulawesi Tenggara mengajak dan menghimbau seluruh komponen dan lapisan masyarakat yang berada di Sulawesi Tenggara untuk bersama-sama melestarikan bahasa daerah. Pelestarian bahasa daerah antar generasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan ataupun stakeholder, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara. Jadi artinya bukan hanya dinas, bukan hanya stakeholder yang terkait, tetapi seluruh komponen dan lapisan masyarakat. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf lahir batin apabila dalam penyampaian hal-hal yang kurang berkenan. Selebihnya adalah saya
diri kita, ya, kita harus tentukan cara bertindak kita. Bagaimana, kemudian nanti kita hitung bagaimana achievement ataupun hasilnya. Selamat melaksanakan kongres. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan perlindungan kita semua di dalam amanah tugas untuk mempertahankan, melestarikan dan menjaga bahasa-bahasa daerah yang ada di tempat kita. Amin ya Rabb. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah seluruh doa dan harapan kita bersama. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selaku penyelenggara acara, Kepala Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Kami persilahkan untuk menyerahkan langsung kepada penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Dan selanjutnya kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih. Dan mungkin kita foto bersama suami. dalam hal pelestarian dan perlindungan bahasa dan sastra daerah. Pada kesempatan ini telah hadir narasumber kita, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Profesor Elvin bin Aziz, yang sudah berada di ruang Zoom. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu, perkenankan saya membacakan biodata singkat beliau untuk kita tahu bersama. Profesor Elvin bin Aziz menyelesaikan pendidikan diploma dan sarjana di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia tahun 1986 sampai 1991 di Bandung. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Departemen of Linguistic Monash University Australia untuk jenjang Master of Art in Linguistics tahun 1994 sampai 1996 dan PhD Linguistics tahun 1997 hingga tahun 2000. Beliau selain aktif sebagai dosen dan peneliti linguistik, khususnya bidang pragmatik dan sosiolinguistik, beliau juga pernah menempati berbagai posisi di UPI, mulai dari ketua program studi, asisten wakil rektor, sekretaris universitas, direktur perencanaan dan pengembangan, dan terakhir sebagai wakil rektor. Pada kesempatan ini, saya juga perlu rasanya menyampaikan bahwa beliau sebagai guru besar linguistik dan pendiri sekaligus kepala pusat unit analisis linguistik forensik Departemen Pendidikan Bahasa Inggris UPI dan aktif sebagai saksi ahli bahasa untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sejak Juli 2016 ditugaskan menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan
saat ini setelah penugasan beliau diangkat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, satu hal yang menarik dari biodata beliau, karena ini sangat panjang Bapak dan Ibu, dan untuk menghargai waktu barangkali saya tidak dapat membacakan secara lengkap biodata beliau. Beliau dimanapun ditugaskan selalu dikenal sebagai sosok pemimpin perubahan, sehingga disebut sebagai manusia perubahan. Inti dari pemerintahan bahasa Indonesia, bahasa daerah ini sebenarnya dari keputusan pemerintah sebenarnya. Jadi pemerintah sebenarnya bisa ikut turun tangan. Nah, untuk pelestarian bahasa daerah itu kalau untuk di daerah-daerah Sulawesi Tenggara misalnya, itu yang berperan tentunya salah satunya dari kantor bahasa. Meskipun memang ini dari semuanya kita harus berperan. Nah, sebenarnya pertanyaan saya Samida, misalnya untuk kata-kata Mahitora, seolah-olah mengingatkan kita pada mantra untuk tokoh India gitu. Angka dari pencucian di Kumbohu itu kan semua kosakata punah gitu ya, yang muncul di media di ruang industri kreatif, rumah makan mewah air, bedulu, bahkan di tengah COVID itu ada konten kreator kalau Pak yang mulai mengeluarkan kembali lagu-lagu pancangan media